kan kita cuma kenal bahasanya jati diri, tapi ketika dijelasin apa jati diri gue juga nggak tahu sama. Maksudnya jadi tadi tuh gimana ya? ya terus gue megang terus ini ya. Aduh. Boleh kalau maksa bang. Bener-bener. Ya. Dimulai aja kali bang ya. Ini udah di recording juga kok. Oke, siap. Nggak nonton kan? Udah mantap. Nggak ada. Ini ada pemantauan. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya semuanya terima kasih yang sudah meluangkan waktu, terutama senior kita selagi materi dan pemantau katanya. Alhamdulillah udah datang ya. Udah banyak terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu dan apa ya, tenaganya juga termasuk ya, Bang. Tenaga, pikiran dan lain-lain. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabi abadah amma ba'd. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bentuknya recording, dalam artian kita tutup record dan insya Allah akan ditayangkan ke teman-teman. Jadi teman-teman yang belum bisa menyempatkan waktu, teman-teman yang masih bisa berhalangan, bisa nonton kembali di channel YouTube channel YouTube Media Pelajar NU Kabupaten Bekasi. Oh, sudah Sudah ada dong. Subscribe-nya itu baru 3 bang. Itu kan baru. Oh iya baru. Pengurusnya ada berapa ya? 60-an atau 50 pengurusnya? Kacau. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan. Iya bang. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita berkah. Kita bisa terus bisa menyaksikan semua ini ya. Nah ini sebelumnya di pemantau bisa live dulu. Langsung aja di screen. Langsung asli. Nah cakep. Gue ada 2. Iya. Pemantaunya live dulu. Oke. Oke, siap. Sebelumnya, ini kita akan bahas tentang jati diri pelajar, Bang. Kakaknya mahasiswa. Beliau ini, Ya, ketum ini lucu banget. Kemarin diminta untuk dikasih gelarnya tuh dia nggak mau. Subhanallah. Menggambarkan salam 3B. Bang Imam. Sebelumnya ini apa namanya? SCC bisa diatasin dulu, Bang. Nah, enggak dengeran. Iya. Oke, siap. Nah, saya Bang. Terlalu murah nih kayak ini. Besok PC modalin ya. Sengaja gue kodein. Ya. Oke Bang. Jadi mungkin buat pertama mungkin pandangan dulu Bang. Aslinya jati diri pelajar itu bagaimana sih Bang aslinya? Kalau lihat dari konteks dari manapun ya, yang setelah jenengan pelajari kan kuliah tuh ya jenengannya, alhamdulillah deh. Udah banyak. Gimana Bang? Karena senior kita juga nih, gimana? Tapi sebelumnya ini mumpung nanti diedit ya. Iya. Edit sama rekan-rekan Nita ya yang ada di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya mumpung lagi recording juga dan kebetulan malam ini adalah malam menuju hari guru kami, orang tua kami. Jadi saya pribadi wakili keluarga dan santri ya memohon ziyadah Fatihahnya di rekan-rekan Nita, dari sahabat-sahabati, dari teman-teman semua. Mohon doa ziyadah Fatihahnya untuk guru kami, orang tua kami, yaitu almarhum Al-Maghfurah Ki Haji Muhammad Syahid bin Nasimin, yang beliau adalah Dewan Penasehat
Pondok Pesantren Yaping, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Beliau salah satu teman yang setia mendampingi pendiri, yaitu almarhum Al-Maghfurah Kiai Haji Muhammad Anwar, tanpa lelah dengan semangat untuk membangun Yaping sampai tetap eksis di hari ini. Ya, gue minta ziyadah fatihahnya dari teman-teman semua. Semoga iman Islamnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu yang beliau berikan kepada santri-santrinya, anak-anaknya, semuanya yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila sadatina Abu Bakr wa Umar wa Ali wa baqi sahabat qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan summa ila ruhi. Al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walladzina an'amta 'alaihim Terima kasih rekan-rekan kita semuanya. Lanjut kita lanjutkan dengan pembahasan di forum kita ini ya. Tentang iya, Bang. Apa tadi? Tentang jati diri pelajar. Gimana, Bang? Menurut Bang? Kalau dibilang jati diri ya, mungkin kita tahu semua ya, apa itu sih jati diri gitu ya. Iya, Bang. Ini menurut yang gue baca, karena yang kita tahu kan kita cuma kenal bahasanya jati diri, tapi ketika dijelasin apa jati diri gue juga nggak tahu sama. jadi tadi tuh gimana ya? Sama udah. Oke, gimana Bang? Jadi ya karena emang gue nggak tahu secara bahasanya, penjelasan yang real ya, secara bahasa di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makanya tadi dikit-dikit di jalan gue buka tuh apa sih arti yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang jati diri ya. Ini sekilas info doang. Jati diri itu kan suatu hal yang ada di dalam diri kita, entah itu dari sikap, perilaku, ya watak, Gua pribadi berpendapat yang pertama, jati diri itu kita sepakat ada pada diri setiap pelajar. Kita sepakat itu. Artinya yang namanya jati diri itu enggak ada yang namanya didapat secara spontan. Iya. Enggak ada. Pasti secara proses. Pasti ini Bang ya. Iya, kecuali dia menjumpai atau bertemu dengan sesuatu yang bikin atau yang buat dia itu menjadi berkesan. Nyaman gitu ya Bang ya. Nah dari itu mungkin secara spontan bisa terbentuk jati diri. Jadi. Itu mukadimah dari pendapat gua ya. Tapi kalau lu gimana Bang? Soalnya pas kemarin nih, gua lihat di channel YouTube-nya Anonymous aktivis tuh yang gua tulis itu, pas itu kan dia apa ya, nyinggung tentang namanya yang black life itu ya, pokoknya tentang aktivis kulit hitam. Itu menyatakan kayak apa namanya, seharusnya tuh sekarang pelajar itu sudah dididik sebagai mana semestinya yang diolah oleh dunia. Dalam artian udah tidak ada sebelumnya Assalamualaikum nih Bang Hidayat. Wah, senior kita juga deh. Assalamualaikum Bang Hidayat. Dia lagi bingung dah. Udah lanjut. Nah, pas itu gue dengar apa namanya Anonymous tuh ngomong seharusnya pelajar tuh harus bisa mempelajari di mana semestinya dunia. Terus gue bingung dong, kok gini sih? Maksudnya semestinya dunia itu gimana? Terus pas gue tracking lagi pendapat para YouTuber dan lain yang mengomentari Anonymous itu,
Maksudnya yang review lagi mengatakan ya seharusnya pelajar itu mengetahui di mana letak jati diri mereka. Tuh. Nah di situ gimana Bang ya? Menurut itu, nah itu aku tanya tuh kadang kalau kata Bang Imam sendiri, jati diri itu adalah sebuah proses di mana orang tuh menemukan kenyamanannya masing-masing. Nah, tapi kalau misalnya jadi dasarnya koruptor, berarti dia jati diri koruptor atau gimana Bang? Enggak, orang itu koruptor nggak ada Oh enggak ceritanya. ada. Prosesnya koruptor jadinya. Adanya kesempatan gitu Bang. Karena iya Bang, iya Bang. Menyebut perkataan daripada anonimus tadi ya. Hmm. Di sisi lain ada rasa sepakat. Kenapa? Karena ketika dia berbicara seperti itu, dia berbicara bukan hanya di satu, bukan hanya fokus di satu tempat saja, tapi dia lebih condong universal. Bang, maaf Bang, ininya Bang. Lupa, Oh iya lupa. Suaranya kedengeran. Bener, kasihan rekan-rekan yang ngeliat nanti. Yang gue perhatikan dari pendapat dia itu, dia tidak fokus hanya satu tempat saja, yaitu maksudnya dia lebih condong kepada pembahasan universal. Kenapa? Karena yang kita tahu mungkin yang kita terima dari pendapat dia adalah pelajar, begitu kan? Nah yang iya. Kita terima di akal kita karena kita terbiasa yang namanya pelajar itu anak sekolah, begitu kan? Iya sih benar. Pelajar itu siapapun yang mau belajar itu disebut pelajar. Pelajar. Benar kan? Kalau di SK-nya sampai umur 27 ya Bang ya? Ya, Kalau di IPNU. Kalau di SK, tapi kalau ya. Kan yang namanya belajar ataupun kata pelajar, nah, kita tidak bisa mengenal umur lah ya. Iya Bang, benar. Makanya di sisi lain, gue sependapat sama beliau. Beliau. Oke. Gue suka orang yang nulis gini nih, menghormatin. Tergantung juga dari sudut pandang mana kita melihat. Karena setiap orang itu kan punya pendapat beda. Tapi yang gue perhatikan juga masalah jati diri ini tergantung juga sih. Tergantungnya bagaimana? Pertama, ada karena dapat dari lingkungan sekitarnya, mendorong terbentuknya jati diri dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari terciptanya jati diri. Contohnya, tercipta jati diri, contohnya kalau anak-anak pelajar di sekolah ada yang namanya BK ya. Apa BK? Bidang apa badan? Apa bau? Kurang tahu dong Bang. Gue sekolah tidur Bang. Enggak, maksudnya gue tuh anak baik Bang. Jadi gue jarang masuk BK Bang. Astagfirullah. Terlalu baik apa nggak ketahuan? Bisa jadi itu. ada bidang konseling kalau di sekolah. Iya. Salah satu yang tadi gue bilang, manfaat dari BK itu adalah terciptanya atau menciptakan jati diri pada pelajar tersebut. Itu makanya yang tadi gue bilang, satu yang pertama terbentuk jati diri adalah dari faktor lingkungan ya, yang kondusif, yang baik, itu terbentuklah jati diri. Yang kedua tadi, jati diri bisa diciptakan, salah satu dengan BK tersebut. Nah, oleh karena itu yang tadi gue di awal bilang, dari sudut pandang mana kita bisa berpendapat. Kalau mau kita dari sudut individual, secara otomatis ya bisa dari lingkungan. Kalau yang tadi yang lo bilang koruptor misalkan, kita nggak tahu lingkungan dia itu bagaimana ketika dia sudah selesai menjabat sebagai pelajar misalkan, ternyata lingkungan dia orang-orang yang tidak amanah misalkan, ya walau alam jalur ke sana, kalau emang nggak ada hidayah dia pasti jadi begitu. Bang
Tapi kalau coba kalau Bang Hidayat nih gimana pandangannya Bang? Jadi kan kita nih berdua nih. Gimana Bang Hidayat nih? Waalaikumsalam Bang Hidayat, kita baru ketemu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru masuk nih, Oh, jadi iya. ini Iya. prolognya. Assalamualaikum juga buat senior kita Bang Imam. Apa kabar Bang Imam? Alhamdulillah masih satu. Masih satu. Besok 2. Ya, assalamualaikum juga nih Bang Torik, selaku ketum juga, ketum PCNU periode sekarang. Selamat datang. Tarik, selamat bergabung. Gimana Bang? Iya Bang, pendapat Bang tentang tadi. Jadi kalau bisa dilihat kan, tadi di kita prolog pertama, temanya tentang jati diri belajar. Apakah apa namanya udah bener atau enggak kata lu? Maksudnya jati diri belajar itu seharusnya kayak gimana sih Bang? Kalau pandangan Bang Hidayat nih, sebagai host kita juga nih. Masalah jati diri seorang pelajar Bang ya. Iya. Kita tahu ada yang namanya hakikat pelajar. Bahwa hakikat pelajar itu kan seorang yang belajar ilmu baik secara teoritis ataupun misalkan secara praktis, hakikat pelajar. Nah, justru kalau pandangan saya nih Bang ya, untuk masalah apa namanya pelajar sudah kehilangan jati dirinya, Iya. Pelajar sekarang sudah kehilangan jati dirinya Bang. Woi, kenapa tuh klarifikasinya? Sebutin di komposer. Ya kita melihat dari apa ya, bukan output, tetapi bahwa apa namanya tampilan media kadang juga memang di lapangan banyak terjadi penyimpangan dari pelajar itu sendiri Bang. Iya. Iya. Sudah banyak penyimpangan lah. Ya mungkin Penyimpangannya bentuknya gimana Bang? nanti kalau yang Penyimpangan bentuknya kayak gimana? iya, penyimpangan contohnya misalkan kan kalau misalkan pelajar pencari ilmu, kita kan kalau misalkan anak-anak Ibnu nih ya, rekan-rekan Ibnu, pasti kita berpegang kepada kitab klasik, misalkan kitab Ta'limut Ta'lim. Iya. Nah, pedoman kitab Ta'limut Ta'lim, kadang pelajar sekarang itu mungkin bahkan gurunya yang menjadi patokan untuk mengajar ataupun seorang pelajar itu sendiri, kadang dimulai dari niatnya saja sudah salah Bang. Iya Bang, benar Niat juga. mencari ilmunya. Iya. Kalau lihat di konteks sekarang mah rata-rata mah belajar lah. Ayo, mending mah gue bayar belajar gue gitu. Oh, gimana? Ya. Mending kalau misalkan gitu ya. belajar, ini kan kadang belajar hanya sebatas untuk misalkan hanya mencari ijazah. Kemudian ya setelah lulus sekolah kerja gitu. Iya, itu dari niatnya Bang. Iya sih. Itu dari niat saja mungkin sudah salah. Terus kedua, yang krusial di masalah pelajar, karena kebetulan saya juga belajar mengajar lah. Alhamdulillah. Di sekolah gitu. Iya. Kadang ketakjiman seorang pelajar terhadap guru itu kebanyakan siswa sekarang, tapi nggak semuanya gitu. Ketakjiman terhadap guru itu sudah kurang. Gimana Bang Imam tanggapannya nih? Walaupun kata ya Bang Imam, tanggapannya gimana Bang Imam? Diam baik, masih mantap dia. Ini Bang Hidayat ya, sebelum dia masuk nih. Iya.
Dia tuh mantau bang. Jadi kita harus hati-hati nih. Iya, Bang. Bisa habis pengurusan kita maksudnya. Iya. Pembina, wih lawan. Ya. Ya, Bang Imam senior. Gimana? Bang, masih kalau ada salah langsung potong aja bang ya. Kalau kita berdua salah nih, potong aja, jangan diem kan. Ya, Gimana? potong aja Bang, nggak apa-apa Bang. Kalau gue diem ya karena gue sepakat. Oh iya. Asli gue tuh minta maaf ya. Aduh. Ya. Jadi mungkin kalau bilang lihat dari jati diri ya tentu kalau lihat dari rujukan kita klasik ya sangat jauh sekali ya pandangan sama sekarang ya. Ya bang ya berdua ya. Iya. Ya juga sih kadang-kadang orang juga menurut saya pribadi kadang orang tuh salah persepsi dua. Orang bisa belajar itu hanya untuk mencari dunia. Contoh, Iya. Kadang bekerja di pabrik gitu bang. Iya, outputnya malah mindset outputnya tuh untuk dia mendapatkan review lagi tuh misalnya dan bentuknya materi gitu ya, bentuk apapun. Jadi nggak berpikir kemanfaat ilmunya gitu loh. Kalau menurutku, ya kalau menurut senior kita mah Bang Imam beda. Iya Bang Imam. Sepakat. Belum. Iya. Kita semua merasakan perbedaan antara pelajar yang dulu ya, dan pelajar yang sekarang hari ini. Iya sih Bang. Dari segi akhlak, dari segi ilmuwan dan sebagainya, gue sepakat itu. Iya. Tapi lain pasti ada ada sebab akibat ya yang mempengaruhi mereka. Salah satunya sebabnya adalah mereka hidup di zaman milenial ya. Zaman akhir Bang, udah jelepak Bang zaman akhir. Zaman ya. Milenial udah zaman akhir ribet ya. Mereka sudah hidup zaman akhir. Iya. Segala sesuatunya sudah modern ya. Tapi mereka memanfaatkan secara salah di sana. Salah satunya ya. Kita jangan menyalahkan hanya kepada pelajar aja. Ini yang gue lihat ya di lapangan juga. Dan gue juga hampir sama karena gue kan juniornya Bang Dayat. Gue juga aktif di sekolah gitu ya. Yang gue lihat di lapangan, kita jangan hanya menyalahkan pelajar. Kenapa? Karena di belakang itu mereka pasti punya orang tua. Nah ini iya ya. Gitu. Kalau zaman dulu mah pertama yang diajarin pasti orang tua dulu yang ngajarin ya. Salah satunya tata krama. Di sekolah otomatis orang tua di rumah lebih nyalahin kita. Gitu kan? Iya. Ya, bener gak? Nah ini jadi risau para guru kayaknya. Kadang gini Bang. Gimana? Kita sedikit murid sekarang makan bilang ke orang tuanya malah didukung muridnya. Kalau zaman kita waktu SD dulu kan kalau misalkan kita ngadu ke orang beda kayaknya malah kita yang digampar. Jadi kayak ada rasa dorongan saling ini ya, biasanya saling kita saling wajar ya, saling mengetahui kewajiban kita sebagai murid, orang tua pun mengarahkan untuk kembali ke kewajiban. Jadi saling nyambung gitu ya. Jadi tahu jati dirinya dia sebagai pelajar, bagaimana tata krama. Mungkin kayak gitu ya mungkin ya lanjutannya. Sebagai contoh aja ya, hari inilah jauh-jauh kemarin atau yang lama yang hari ini banyak sekolah-sekolah yang masih belum aktif. Iya. Ya. Sedangkan yang namanya SPP bulanan itu jalan terus. Benar kan? Nah, itu wajib, Bang. Sekolah, tapi nyatanya
banyak juga dari wali murid atau wali mahasiswa itu mempertanyakan itu. Bagaimana anaknya mau mempunyai jati diri yang diharapkan oleh orang tua, sedangkan orang tuanya itu memberi contoh yang kurang etis terhadap guru si anak itu, begitu loh. Jadi kan kita berkaitan semua. Tuh, terbentuknya jati diri anak tergantung juga pada perilaku orang tua. Iya, perilaku orang tua ya. Iya. Sih ngikutin ya, berarti gua jatuh nggak jauh dari pohonnya ya pasti Bang ya. Dari rumah tetangga. Ini Bang Imam, ini kan kita apa namanya? Mungkin itu dari faktor apa ya? Faktor internal kali ya kalau masalah orang tua. Iya. Iya. Gimana kalau misalkan ada yang salah gak tentang kurikulum pendidikan sekarang gitu? Ya. Mempengaruhi gak terhadap apa namanya tentang jati diri seorang siswa sendiri gitu? Kan kalau misalkan dulu ya ada istilah kalau misalkan dalam bahasa apa ya Sunda. Yang penting anak itu cager, bager, pinter misalkan. Cager, bager. Jadi ya yang pertama itu ya kesehatan, terus ke apa namanya akhlak siswa, kemudian pintar. Nah, sedangkan kurikulum sekarang itu menilai segala sesuatu misalkan tentang nilai. Nah, apakah itu salah? Apa ada yang salah gitu tentang kurikulum kita sekarang gitu Bang Imam? Ini harusnya yang jawab nih Pak Nadiem Makarim ini. Yes, ya. Lain kalau penikmat saja ya. Mantau. Mantau ya, mantau. Penikmat undangan yang dibuat oleh para pembuat undangan gitu. Apa sih? Kapan undangnya? Jadi menurut gue masalah kurikulum ini yang kita kenal kurtilas lah ya. Iya. Kalau gue pribadi sangat apa ya, jauh dari kata membuat atau membentuk jati diri siswa. Apa yang tadi dibilang Bang Dayat kan, hari ini mereka lebih condong fokusnya ke nilai. Ya, utamanya itulah. Yang utama itu, yang lain ya anggapnya bonus lah. Yang gua komentarin adalah masalah kurtilas ini. Ketika kurtilas diluncurkan dan ketika berjalan pula, para guru-guru yang sebelumnya dikatakan itu menjadi pendidik, sekarang bukan pendidik yang gue lihat ya di lapangan. Malah mereka sibuk dengan kurikulum yang disediakan oleh pemerintah. Fokus dengan mengisi KI, KD, dan semacamnya. Sedangkan fokus untuk mendidik siswa dari segi akhlak, perilaku, tindakan, dan semacamnya itu kurang. Jadi hanya sekedar mengajar. Karena itu tuntutan dari pemerintah. Gue pribadi bukan menyalahkan guru, bukan. Tapi mungkin. Ini nanti disensor ya. Oke, siap. Ya. Selamat. Tata cara atau sistem begitu loh. Ini yang gue pribadi itu kurang setuju dan kurang serak itu menurut gue. Oke. Tapi Bang, tapi kan kita selama ini udah ngomongin ya tentang bagaimana sebab dan musababnya, terus bagaimana prosesnya, dan siapa aja yang tergantungan, siapa aja yang bersangkutan terhadap bagaimana jati diri siswa, jati diri pelajar ya. Maksudnya itu pelajar itu cakupan kita semua. Nah, tapi kalau misalnya nih gue nanya Bang, setelah semumpung mantan ketua umum PCNU tahun kemarin, periode kemarin, PC Ibnu, astagfirullah, lupa bulu gue. Ini
mentang-mentang mau konpercap. Konspirasi. Enggak. Lama-lama mengalihkan. Enggak. Maksudnya mau nanya tentang bagaimana sih Bang kalau misalnya Ibnu itu berperan, kalau misalnya tentang jati diri, bisa nggak sih Ibnu itu berperan? Mekanismenya dan lain-lain. Organisasi, semua organisasi itu sangat berperan ya. Yeah. Pribadi, gua kalau hanya pembelajaran, perkuliahan secara formal, mungkin gue nggak terbentuk ataupun gue tidak mengetahui siapa diri gue. Kenapa? Karena yang gue rasakan itu terbentuknya gue ataupun gue kenal jati diri gue itu dalam organisasi. Kenapa tuh Bang? Kenapa tuh Bang? Maksudnya mekanismenya apa? Ada pengalaman? Apakah ada ini Bang? Biar tahu, oh gue jati diri gue sini sih. Nah, nanti mungkin bisa teman-teman rekan dan rekan kita mungkin bisa mengikuti metodenya Bang Imam. Ini bukan metode. Ini hanya apa? Kan ngelantur. Iya ngelantur. Lupa. Oke, ngelantur siap. Yang tadi dulu sama pendidikan sekarang itu udah hampir jauh beda. Cara guru mendidik siswa atau pelajarnya. Makanya karena gua merasakan apa sih gua selama 6-9 tahun sekolah gitu kan, dan juga tambah 4 tahun kuliah. Harus ini hanya pada diri sendiri. Kemudian ketika masuk organisasi, disitulah gua tuh siapa, yang gue pelajari selama sekolah dan kuliah dan tahu bagaimana cara buat ngembangin ilmu yang gue dapat. Jadi bahasanya apa? Ya, jadi bahasanya malah jadi sebuah apa ya? Jadi rule kereta sendiri ya. Jadi bahasanya ada kereta khusus sendiri untuk kita menemukan jati diri berarti Bang di organisasi Bang. Maaf Bang, ini suaranya kecil banget deh dengan bilang di awal tadi bahwa diri itu nggak dapat secara spontan, pasti proses. Mungkin gue seperti itu, mungkin Bang Febri juga beda, Bang Dayat juga beda, begitu kan? Iya, beda-beda jadi ya. Sepakat bahwa jati diri itu tidak dapat secara spontan, harus dengan proses. Nah, terus kalau di Ibnu itu gimana Bang? Tanggapan misalnya di apa Ibnu tuh nanggapinya gimana? Kalau misalnya menurut jangan kemarin sebagai ketua umum pas periode kemarin tuh, bisa kan mungkin bisa ngelihat apa namanya teman-teman maupun apa namanya rekan-rekan kita maupun adik kelas yang lain bisa berproses atau punya tips atau gimana Bang? Mungkin ya. Organisasi, Ibnu, PPNU, terus apa sih HMI, ya macam-macam lah ya. Masuk organisasi, yakin mereka akan terbentuk jati dirinya secara sendiri. Kenapa? Karena pengalaman yang namanya organisasi, kita masuk ke organisasi secara nggak langsung ya, kita tuh ditempa secara mental, moral maupun material. Dari situlah diri. Kita bahas tentang anak-anak yang masuk atau yang menjadi aktivis. Kita nggak tahu kan aktivis organisasi dulunya bagaimana. Yang kita tahu, pengalaman gua, ada teman-teman anak-anak aktivis
gue tahu latar belakang mereka tuh gimana dulu, waktu sekolah mereka gimana, waktu kuliah mereka gimana, tapi ketika mereka masuk organisasi gue salut sama mereka. Nah dari situ salah satunya gue masuk organisasi, itu salah satu motivasi gue dengan adanya mereka. Yang tadi gue bilang kenapa, itu karena gue ketika sekolah maupun kuliah gue nggak tahu gue tuh siapa. Jadi masih proses ya, belum tahu ya Bang ya. Itu. Jadi nih buat rekan-rekan kita yang mau tahu jati dirinya, yang udah mau lulus atau sebelum lulus udah mau menentukan bagaimana dia sifat kerjanya, bisa ngikutin Bang Imam kita nih, keren motivasinya. Jangan ikut gue udah ada bukunya. Oh iya. Astaga, gue lucu banget anjir. Nah, itu Bang Daya tuh belum ada buntut dia kan. Betul. Jadi kalau Bang Hidayat gimana Bang? Mungkin lu punya metode sendiri. Kalau misalnya lu berperan di manapun ya, mungkin kalau misalnya maupun saran di IPNU sendiri untuk sebagai pelajar, bagaimana menemukan jati diri. Karena kan kita udah ngomongin tadi itu proses, sebab-musababnya dan lain-lain. Gimana Bang Hidayat? Begini Bang ya tanggapannya. Untuk proses sendiri dalam menentukan jati diri itu ya biasanya ada fase-fasenya Bang. Ada fase-fase tertentu biasanya. Nah, khusus bagi kita sebagai pelajar ya, pelajar NU, pelajar IPNU lah. Mungkin ketika kita aktif di organisasi, ya khususnya di IPNU ataupun di organ-organ eksternal lainnya, nah proses jati diri itu mungkin akan cepat terbentuk dibanding dengan rekan-rekan kita atau pelajar-pelajar kita yang tidak aktif di organisasi misalkan. Ada yang sekolah pulang misalkan. Beda dengan kita yang aktif di IPNU ataupun di OSIS di tingkatan pelajar. Dan setidaknya proses itu sering digembleng ya, sehingga akan timbul sendiri jati dirinya gitu. Beda dengan siswa kita atau pelajar-pelajar kita yang memang tidak ikut organisasi, hanya sekolah pulang. Ya mungkin proses jati diri itu akan mungkin ada fase tapi fase di situ akan sedikit lama gitu Bang. Beda dengan anak-anak IPNU lah kita. Pasti ada dorongan cepat lebih terbentuk itu jati dirinya. Tapi kan gini Bang, biasanya kan di organisasi itu kalau panggil saya tuh D, kalau panggil Bang Imam baru Bang. Tapi ini biasa nih. Gak apa-apa. Sama-sama abang-abang. Melayangan kali. Tapi kan problematikanya gini, rata-rata anak-anak yang nggak mau masuk organisasi itu merasa nggak frame, maksudnya nggak nge-view udahlah, wah gue kayaknya nggak enak nih rapat-rapat, gue nggak suka tuh ngobrol sama orang, gue nggak bisa ngobrol depan orang, gue nggak bisa presentasi, gue nggak bisa ini. Biasanya kan ada tuh anak-anak kayak gitu ya biasanya ya, teman-teman kita pun mungkin rekan-rekan kita di PAC ranting maupun di komisariat juga bahkan merasakan kayak gitu, kayak ngerasa gue ngajak teman misalnya, ayolah, gue udah nggak suka deh tongkrongan dia anak band gini. Maksudnya kan itu kan sih problematika juga Bang. Jadi kan kata lu ya kadang-kadang ada nih, kemarin gue juga ketemu Bang Aiman Jaksono, memang yang yang senior jurnalis. Jadi dia pun mengatakan pas itu gue wawancara, dia mengatakan kayak gue pun terbangun dari sebuah kenyataan teman, karena dia dia tuh lulusan S1 tuh teknik, S2-nya apa tuh gue kurang tahu, lupa lagi, tapi dia di S2-nya itu malah bisa berhasil jadi jurnalis. Itu kan kayak semena-mena
nggak bisa ketahui loh di luar organisasi, sistem organisasi. Nah itu mungkin Ibnu gimana Bang untuk Ibnu tanggapinya Bang? Dari Bang Imam maupun Bang Hidayat, monggo dipersilakan. Ayo, silakan dengar dulu senior. Ya, Pembina lo. Pembina kita. Karena gue pembina ya yang abang-abang. Monggo karena pembina menyuruh Bang Hidayat, monggo silakan. Gua dulu Bang. Ya, monggo. Ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita pegiat organisasi ya. Baik di eksternal sekolah ataupun di intrasekolah. Nah, mungkin PR sendiri bagi kita para anggota IPNU bahwa kita harus mengemas organisasi IPNU ini menjadi organisasi yang kita lebih milenial lagi Bang. Kita harus beda. Ya, kita harus jangan disamakan IPNU zaman sekarang Ketua Mas Wandi sekarang ya. Iya Mas. Ketua Mas Wandi dengan pendiri kita almarhumlah Kiai Haji Tohal Mansur. Atau zamanan zamanan Ismail Maki misalkan, zamanan Idi Muzayad dengan zaman sekarang zaman tahun 2020 istilahnya jangan disamakan IPNU sekarang dengan IPNU zaman dulu. Istilahnya mungkin kita mengemas organisasi IPNU ini yang lebih disesuaikan dengan apa yang diinginkan siswa gitu Bang. Tetapi kita tidak meninggalkan kaidah-kaidah seperti al-muhafazatu ala qadini sholeh wal ahdu bil jadidil aslah gitu kan. Tetap kita dalam koridor itu, tetapi mengemas IPNU ini menjadi bagaimana sih diminati oleh para pelajar kita gitu Bang. Gitu mungkin. Coba gimana sebagai pembina tanggapannya? Mohon ampun senior ini. Aduh, harusnya gue dalam arti tantangan kita bersama ya. Sebenarnya ya. Sebagai tantangan kita bersama juga, sebagai PR juga, semakin lama yang tadi Bang Dayat bilang, semakin lama kita harus semakin pintar mengemas, bukan meremas. Ya, gitu. Meremas apa nih? Gue tebak pasti nanya gitu. Selalu. Udah bisa di-cut. Kita bisa cut. Ya, karena kita tahu sendiri tugas di organisasi pengkaderan sekarang atau hari ini itu bukan cuma sekedar pengkaderan ya. Tapi di sisi lain yang tadi dibilang juga, saya ngambil perkataan Bang Dayat, bukan cuma sekedar pengkaderan, tapi kita juga mencari orang-orang untuk regenerasi juga, begitu loh. Bagaimana kita bisa mendapatkan orang-orang, sedangkan cara kita untuk mengajak mereka itu cara-cara lama misalkan, nggak mungkin, begitu loh. Jadi apa ya kalau dibilang, untuk IPNU sendiri emang sulit, sangat sulit. Hari ini ya, karena kita tinggal di wilayah perkotaan. Iya sih ya, kota juga ya. Ya, yang sudah mengenal organisasi pelajar intra sekolah ya di dalam sekolah, itu sangat sulit. Sangat sulit organisasi-organisasi luar mengajak atau merekrut mereka. Kecuali yang kita biasanya kan mengandalkan senior-senior. Begitu. Kalau gue pribadi,
itu tidak salah. Kenapa? Karena mengandalkan senior ataupun kiai itu sebagai batu loncatan, bukan bahan utama. Begitu. Bahasanya gini, kalau kita tidak merekrut anak didik beliau, lalu dari mana kita awalnya bergerak? Begitu. Minimal adalah batu loncatan. Nah, PR bagi PPL untuk ke lini selain daripada di bawah naungan kiai ataupun senior, itu yang masih jadi PR. Oke bang. Kenapa? Siap. Karena yang membutuhkan ada yang welcome, silahkan organ-organ luar silahkan masuk, tapi nggak sedikit juga yang menolak mereka. Nah itu jadi PR kita bersama tuh. Ya mungkin ntar rekan-rekan dan rekanita di setiap PAC, komisariat dan ranting-ranting bisa menjadi PR ya. Itu dari masukan dari Bang Imam selaku pembina kita. Itu bisa jadi masukan kita ke depan ya. Tapi ini Bang, coba Bang. Ini ada gua kutipan dari artikel ya. Nih, di sini mana ya? Tentang tentang didikan belajar. Ini dia ada yang menarik. Di sini telah fakta belajar. Saya teman-teman. Saya nggak disiapkan ke bawahnya tadi. Nah, di sini. Poin berapa ya? Nih. Dari ini artikelnya Mbak Rahmah Maulida, dia dari YN mana tuh ya? Lupa lagi. Dia mengatakan di sini ada beberapa tingkatan untuk kita lapisan-lapisan lingkungan atau lingkaran berlapis-lapis untuk belajar. Lingkaran pertama ya tentang pendekatan pribadi anak sendiri dalam artian jiwanya. Yang kedua, lingkaran kedua itu faktor sistem mikro, itu berhubung orang tua, teman dan lain-lain. Terus di luar sistem makro itu ada ketiga disebut sistem ekso, yaitu lingkaran lebih luar lagi yang masuk menyentuh pribadi anak, akan tetapi masih berbesar pengaruhnya seperti keluarga besar, dokter, koran, televisi, maksudnya segala yang dia lihat ya. Nah ini yang poin yang kita lingkarin yang keempat Bang. Akhirnya lingkaran yang paling luar adalah sistem makro yang terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, dan adat budaya. Nah bosnya kan kalau misalnya lihat dari ini nih, ada sistem ideologi juga, sistem pemerintahan juga, tradisi dan agama. Nah maksudnya itu kan jadi ada faktor besar lagi Bang. Iya Bang, maksudnya contoh nih kayak tadi kurikulum pemerintah dong yang ngatur. Kita nggak bisa fana nih ya, misalnya kalau misalnya kenapa orang-orang teman-teman kita tuh yang nggak ada akhlak tuh banyak. Nggak bisa. Contoh nih, maksudnya gue juga sebagai orang awam yang dalam pendidikan juga bisa nalar gitu. Kenapa kita nggak ada akhlak sama teman, nggak ada akhlak sama guru? Ya, misalnya 7 hari pelajaran hanya ada 2 jam kalau nggak 3 jam pelajaran agama, dan itu pun di bidang akhlaknya tuh ya bisa dihitung lah. Karena itu gue juga ngeliat adik gue sendiri sekolah di formal gitu ya, itu gue liat kayak gitu Bang. Itu piye Bang, apakah kita harus berubah negara? Aduh repot. Aduh nggak ada polisi di sini Bang. Aman ya? Aman. Piye Bang, kata lu gimana Bang? Dari artikel yang tadi Mbak Rahma tadi. Kalau untuk menyangkut titik keluar yang tadi makro ya, yang makro tadi itu udah sangat-sangat. Gue liatin ya teman-teman. Itu udah sangat-sangat luas efeknya. Bener juga apa yang Mbak Rahma kemukakan tersebut. Kenapa? Yang kita lihat kemarin pemilu, bagaimana pendapat kita? Iya juga sih. Bukan bukan hanya
di ranah DPR, MPR, politikus, ya bahkan sampai pelajar yang SMA, SMP, SD bahas begituan, gitu loh. Buset. Udah Mereka berat. ngerti, Iya ya. begitu kan. Mm-mm. Lalu bagaimana? Ya itu, karena zaman sekarang itu ya teknologi itu emang keras. Kalau kita bisa memanfaatkan, maka kita lah yang akan dimanfaatkan. Mantap Kita nih. tidak bisa menyalahkan orang lain ya dalam hal ini ya. Iya Bang. Yang ada kita harusnya introspeksi diri, kita jaga keluarga kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kenapa? Kalau kita menyalahkan orang lain, otomatis orang lain pun menyalahkan kita. Kenapa? Karena posisi kita belum tentu ada di posisi orang lain. Itu. Oke, untuk hari ini ya udah kita mulai dari diri sendiri. Kaidah dulu harus tetap terus dipegang. Ibda binafsik itu mungkin. Oke. Mungkin Bang Hidayat gimana? Ini Bang, gimana Bang Hidayat tanggapannya? Gimana Bang? Yaudah. Yang apa tadi? Tadi yang apa namanya? Salah. Tadi yang apa namanya tentang sistem makro, bahasanya eksomakro yang ditemukan oleh Mbak Rahma. Itu bahasanya melingkupi ya, pemerintah, ideologi dan lain. Nyata itu berpengaruh terhadap pendidikan pelajar. Halo? Iya Bang. Yang tadi dikatakan apa namanya artikel yang ditulis oleh Mbah Rama, ya pasti sangat berpengaruh Bang. Karena untuk segala sesuatu, apapun kebijakan yang ada di negara kita, itu tidak lepas daripada pemerintahan yang berkuasa. Nah ini kan ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum adat, budaya. Ya. Mungkin kalau misalkan adat, budaya itu sesuatu yang fundamental ya, yang apa namanya, ada istilah al-adatu muhkamatun. Ya, kadang adat itu bisa menjadi hukum. Ya, tarkul adat adawa. Ketika meninggalkan apa namanya adat itu bisa menjadi apa namanya penyakit atau akan terjadi kekacauan. Nah ini untuk masalah negara ya, karena suatu sistem apapun di negara kita ya, ketika pemerintahannya ganti, kadang kebijakannya pun berganti gitu. Iya sih ya, benar. Terutama untuk masalah pendidikan ya, kadang kita ini Mas Nadiem sekarang jadi menteri, kebijakannya beda lagi. Dulu ketika siapa sebelumnya? Pak Muhammad Nuh ya? Kurang tahu tuh Bang kita Bang. Oh, Pak Nasir yang menjadi ini. Yang sekarang menjadi ketua apa namanya ya? Yang di PBNU tuh, Muhammad Nasir. Terus zamanan lagi Muhammad Nuh. Itu kan setiap kebijakan, setiap setiap ganti pemerintah kan ganti kebijakannya gitu. Gitu Bang. Jadi mungkin dari saran pertama dari Bang Imam, ya kita harus menjaga keluarga kita, lingkupan kita, teman-teman kita sendiri dengan apa yang kita punya ya Bang ya, dengan patok-patokannya sebuah nilai-nilai aswaja sendiri. Nah, tapi kalau bisa dari Bang Muhammad Hidayat tadi mengatakan ya, itu harus terlebih nggak jauh-jauh dari namanya hukum adat. Maksudnya kita jangan sampai bersinggungan dengan apa yang bisa terjadi karena menjadi keributan. Itu juga nggak jadi nggak dianjurkan juga rekan-rekan kanita. Jadi kalau misalnya di teman-teman kita yang di teman lingkungan, teman tongkrongan, kalau nggak di sekolah yang bahasnya udah kelihatan terjerumus sebuah hal yang negatif ya, itu biasanya kita jangan langsung negor gitu, kayaknya nggak baik ya Bang ya. Kita
biasanya diri Iya. untuk diri kita sendiri, namanya diri kita sendiri, mungkin kita kasih contoh dan lain-lain. Ini buat mungkin tips dari Bang Imam sama Bang Hidayat ya buat teman-teman rekan-rekan dan rekan kita nih ke depan. Iya, Bang. Nah ini aslinya pengen banget ngobrol banyak ya sampai subuh. Tapi kita Ini nggak tahu bakal nih, habis obrolan, Bang. ini nggak bisa habis-habis nih, aslinya sumpah ini teman-teman. Ini rekan-rekan kita aslinya kalau udah ngobrol nggak bisa habis. Aslinya nih Bang, kalau lihat dari belakang, ya podcast ini tuh, ini kan asli bentuknya podcast Bang. Alat-alatnya pun udah disediakan di kota, di Bekasi kota. Kita udah hubungin kontak, akan melakukan ya itulah strategi untuk mengadakan kegiatan ke depan. Tapi berhubung ada corona, kita harus bersahabat, kita harus mengerangkul, ya udahlah kita via Zoom dan lain-lain. Makanya mau maaf nih Bang Imam, Bang Hidayat yang terkendala pas tadi ya, masuknya susah dan lain-lain. Ya mungkin itu ya faktor alam maupun faktor saya pribadi. Pembina mohon ini mana arahannya. Nah, mungkin Bang buat ini kita sudahi dulu ya Bang ya, mungkin buat percakapan ini karena juga kita takut mengganggu waktu jenengan semua gitu karena kita juga punya kesibukan untuk esok hari dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan nih tenang aja buat rekan dan rekan kita yang di rumah maupun yang di dimanapun. Jangan risau, jangan takut lagi tentang keadaan. Di sini insya Allah kita akan berreview atau bahasanya kita akan lanjut lagi dengan materi-materi dan materi yang berbeda. yang mungkin yang lebih wah dan mungkin bisa menginspirasi lagi ke depannya. Tapi alhamdulillah dengan hal ini kita mendapatkan inspirasi baru dari senior kita Bang Imam dan terus sama Bang Hidayat juga, dan terima kasih banyak atas waktu dan ini. Seharusnya mah kalau nggak pakai Zoom nih, ada kopinya Bang. Saya ngebingung kita. Iya. Kopi dulu aja ya. Iya, ada kopinya, ada Samsunya tuh. Aslinya ada. Itu udah ditanggal. Iya Bang, udah saya anggarin tuh. Nih, ketum PC nih. Siapin nih. Anggaran di Pemda atau di mana nih? Iya. Kalau kata Bang Imam mah, ya nyindir dikit. Bang Torik nggak ada sih ya. Aduh. Habis. Lagi tahlilan katanya, Bang. Oh iya, tahlilan. Iya, lagi tahlilan. Ya, sebelumnya. Ya itulah penting untuk kita buat teman-teman. Penting mungkin buat notulen dan review kembali materinya akan dicatat di website maupun di media lain ya yang sudah saya catat bareng-bareng. Sebelumnya gimana Bang buat buat saran buat teman-teman kita, rekan-rekan kita yang ada di PAC, komisariat maupun di ranting. Monggo Bang Hidayat dan Bang Imam sarannya silakan. Ini serius Bang, ini serius nih baru nih, serius nih. Ya silakan Bang Dayat. Enggak. Saya tinggal sepakati nanti. Bang Imam dulu atau Bang Imam? Saya makan anggota. Oh iya kita mah anggota ya sini ya. Iya. Bang Imam aja. Ya mungkin salam ya untuk rekan-rekan kita pelajar NU Kabupaten Bekasi. Bang, ini suaranya dinagung. Nah gitu. Sorry. Yang pertama, salam rindu, salam semangat. Asik. Seluruh pelajar NU Kabupaten Bekasi, terkhusus kepada seluruh pengurus dari tingkat ranting, tingkat anak cabang, komisariat, sampai tingkat cabang. Tetap semangat, tetap istiqomah. Kita berjuang bersama, satu tujuan, mengenalkan NU di ranah pelajar, gitu ya. Tapi ingat, di sisi lain itu yang tadi disinggung, kita jangan pernah membawa embel-embel atau menyinggung soal ras, agama, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita sebagai warga Indonesia
sangat menjunjung tradisi ya. Sangat menjunjung tradisi. Makanya ketika ada yang menyolek atau apalah tentang tradisi itu sangat parah. Banyak sudah pengalaman-pengalaman sebelumnya yang semoga tidak terulang lagi oleh elit-elit di atas kita. Amin. Ini sebagai pengalaman ya. Makanya jangan sedikit pun ketika kita kaderisasi Ibnu di Kabupaten Bekasi, jangan sedikit pun menyinggung yang namanya agama, ras, budaya gitu. Justru sebaliknya. Yang kita lestarikan adalah kaidah atau prinsip warga NU al-muhafadzatu 'ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadid aslah. Kita lestarikan tradisi lama yang baik dan kita ambil tradisi baru yang lebih baik. Yang penting semangat dan istiqomah. Amin. Mantap. Gimana Bang Hidayat? Monggo. Kalau dari saya Bang, mungkin kalau saran ya saya juga bagian dari Bang Febri lah ya. Kalau untuk saran mah gak pantas saya. Astaga, repot. Cuma kalau saya ini mungkin lebih kepada apa ya? Lebih kepada ucapan terima kasih kepada Bang Imam selaku pembina kita, mantan ketum sebelumnya yang sudah mengeluangkan waktunya lah, tak henti-hentinya memberikan ilmu kepada kita selaku junior-juniornya tanpa lelah sekali Bang Imam. Ya saya ucapkan terima kasih Bang Imam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Imam bermanfaat bagi kita semua junior-juniornya. Amin. Gitu aja Bang. Oke, siap. Mantap. Ya, alhamdulillah nih buat rekan-rekan kita yang mungkin nonton ya ke depan. Insya Allah kita akan terus berinovasi dan terus memberikan. Assalamualaikum. Saya jelaskan untuk kesan saya, yaitu kesan untuk Ibnu ke depan untuk meningkatkan dengan cara belajar, berjuang, serta bertakwa untuk mewujudkan generasi Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh Bang, tuh kader kita Bang, keren ya. Insya Allah Bang Irfan nih, Ahmad Irfan, ilmunya manfaat. Ya kan Allah akan disampaikan ke teman-teman dan rekan-rekan kita yang ada di seluruh Kabupaten Bekasi. Oke, terakhir nih, sekali lagi terima kasih banyak buat Bang Hidayat yang udah luangkan waktu, yang udah luangkan kopinya, yang udah luangkan apa lagi. Terpaksa kopi dari rumah. Bang Imam juga yang udah luangkan waktu. Siap. Luangkan cintanya juga ke apa? Kita mau jaga ya Bang ya. Lebih suka. New normal. Aduh, iri makanya new normal Bang. Ini belum new normal ini. Kapan ya? Aduh. Ada waktunya, sabar aja. Siap, amin Bang. Kapan waktunya? Ya sabar aja. Udah. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak ya buat senior kita, terbaik lah pokoknya. Mungkin untuk menutup hari ini ada perkataan dari anonimus aktivis dunia, dia aktivis cyber, mengatakan sesungguhnya pelajar itu sekarang sudah tidak ada di jati dirinya, maka carilah jati dirinya semestinya. Untuk sekian dari Ngelantur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.